صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa sebelum kita mulai kajian, kita baca suratul Fatihah dulu. Kita hadiahkan pahalanya kepada guru-guru kita, masyayikh kita, para murabbi kita. Khusus kita bacakan ke musannaf dengan niatan mudah-mudahan asbab ini Allah buka hati kita, pikiran kita untuk bisa mudah memahami apa yang kita akan kaji, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari kesolehan, ketakwaan serta ilmu-ilmu beliau, dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat bisa dikumpulkan bersama beliau. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina rasul sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i as-salihin awliya'il muqarrabin ulamil 'alim musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati Syekh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhum syawrillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Malam ini kita masuk ke pembahasan daripada sifat-sifat Allah. Insyaallah malam ini sudah kita mulai mengkaji kajian inti daripada sifat 20. Yang baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Nawaila ta'allum wa ta'lim tadhakkur tadhkir nafa'ul intifa' ifadah istifadah wa hadza 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'a fid dunya wal akhirah. Wujudun artinya ada, maka mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Maka fatuh bagi mukmin meyakini atau mengiktikad bahawa ia ingat pada Tuhannya, yaitu Allah, pada tiap-tiap yang mewujud jua adanya. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki kita bahas mengenai sifat wujud pertama daripada sifat yang wajib untuk kita ketahui daripada sifat-sifat Allah yang 20. Di sini musannaf atau yang mencetuskan sifat 20 ini yaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari namanya. Dulu pernah kita bahas. Ikutan kita, ulama yang kita ikuti yang lebih paham, yang lebih pakar mengenai ilmu akidah, rujukan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, yaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari namanya. Nah, beliau meletakkan sifat wujud ini di sifat pertama daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada maksudnya. Kenapa beliau letakkan? Ada yang tahu? Kenapa enggak kidam dulu atau baqa dulu, kok wujud yang beliau letakkan terlebih dahulu daripada sifat-sifat Allah itu? Hah? Boleh? Di antaranya kata beliau tujuannya karena bisanya berlaku semua sifat-sifat qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadith, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam, kesemuanya itu bisa ada jika ada
wujud terlebih dahulu. Ada zatnya itu. Jika ada zatnya, maka nanti akan bisa ada namanya sifat yang lainnya. Bagaimana sifat bisa ada sedangkan zatnya tidak ada? Bisa enggak? Karena sifat itu nempel pada zat. Zatnya itu dulu harus ada terlebih dahulu. Nah, kita ini ada sifat dalam diri kita. Kenapa? Karena ada zatnya, ada wujud kita ini, sehingga kita ada sifat marah, sifat sifat senang, ada sifat pemberani, ada sifat penakut dan sebagainya. Itu ada karena adanya kita punya di diri. Maka itulah sebabnya sifat pertama yang beliau letakkan adalah sifat wujud. Karena dengan sebab adanya wujudnya Allah, zat dirinya Allah, itulah muncul sifat-sifat selanjutnya seperti qidam, baqa, sampai mutakallimun, bahkan sampai seluruh sifat kesempurnaan yang hanya Allah tahu. Itu berawal dari harus adanya wujud dulu, zat dari hal tersebut. Paham maksudnya ya? Harus ada dirinya dulu, maka letakkanlah beliau sifat wujud terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya kalau kita tengok dalam Al-Quran secara langsung merujuk kepada dalil wujud itu enggak ada dalam Al-Quran. Enggak ada Allahul Mawjud, itu enggak ada. Enggak ada dalam Al-Quran yang langsung menunjuk bahwa Allah itu ada. Dalam Al-Quran enggak ada. Tetapi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan keberadaan Allah dengan wujudnya alam semesta ini banyak dalam Al-Quran. Memang kalau kita baca Al-Quran enggak ada Allahul Mawjud, Allah itu ada, enggak ada. Kita korek Al-Quran enggak ada. Tetapi kita paham bahwa dengan ayat-ayat yang lain, termasuk ayat-ayat yang kita akan baca sebagai dalil sifat wujud ini, menunjukkan keberadaan Allah. Nanti kita baca. Yang perlu kita pahami juga supaya kita tidak gagal paham, antara wujudnya kita dengan wujudnya Allah itu tidak sama. Kita wujud enggak? Wujud enggak kita? Ada enggak? Ada kita ini. Ada kita punya tangan, kepala, jasad, ada. Allah juga ada enggak? Ada. Alam semua juga ada. Apa bedanya Allah dengan kita? Apa beda adanya Allah dengan kita? Sama-sama ada. Apa bedanya? Pokoknya Allah arak wah. Namun dia tahu pahami antara bedanya Allah dengan kita, berarti kita sama saja menyamakan Allah dengan makhluknya. Harus kita tahu apa bedanya. Kalau ada Allah, kita juga ada. Harus kita tahu juga apa bedanya Allah itu dengan kita. Kita itu adanya kenapa, Allah itu adanya kenapa. Nah, yang lain? Ya, adanya Allah itu wajibul wujud. Adanya itu wajibul wujud. Wajib dia ada. Kalau kita ini semua manusia, alam semesta, surga, neraka, arsy, malaika, jin, semua itu mumkinul wujud. Mungkin ini bisa ada, bisa enggak ada. Boleh dia ada, boleh enggak ada. Tapi kalau Allah ini wajibul wujud, wajib adanya. Tidak boleh tidak ada. Maka keberadaan Allah ini hakiki, zati. Kalau keberadaan kita ini ada karena dia adakan. Wujudnya kita alam semesta ini wujud karena diwujudkan. Nah, keberadaan Allah, wujudnya Allah itu tidak diciptakan. Tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak dibuat, adanya tanpa ada permulaan, adanya tanpa pernah tidak ada, adanya tanpa ada yang telah mendahuluinya. Itulah Allah. Kalau kita kan enggak, kita ada karena diadakan. Ada kita ini pun bukan wajib. Bisa saja kita tidak ada, bisa saja kita ada, kemudian tidak ada lagi itu
bisa. 100 tahun dulu kita ada kita 100 tahun dulu? Sekarang ada. Besok akan datang ada enggak? Enggak ada. Maknanya kita ini ada karena dia adakan. Maka disebut semua kita ini mumkinul wujud. Boleh saja kita ada. Karena kita diciptakan. Kalau Allah mau kita ada sekarang, ada. Kalau mau Allah tidak adakan kita saat ini pula, bisa saja. Karena kita diciptakan menurut apa mau yang menciptakan. Kalau dia mau adakan, ada. Tidak dia mau adakan, tidak ada. Nah gitu. Nah Allah ini enggak. Dia akan tetap ada karena dia tidak dibuat, tidak diciptakan. Yang boleh ada, boleh tidak itu ya yang diciptakan. Nah Allah sementara enggak ada yang ciptakan Allah. Dia wujud sedia. Dengan kita katakan terus berarti Allah itu tidak ada yang ciptakan, berarti Allah itu wujudkan dirinya sendiri. Nah, wujudkan diri sendiri itu pemahaman yang salah. Kita katakan juga Allah itu kalau enggak ada yang ciptakan Allah, berarti Allah wujudkan dirinya sendiri. Kayak hantu jadinya. Kalau kita pahami Allah itu wujudkan dirinya sendiri, sama saja berarti Allah itu pernah tidak ada wahdana nara Allah terus wujudkan dirinya, berarti pernah juga tidak ada. Maka tidak boleh kita katakan berarti enggak ada yang ciptakan Allah, berarti Allah ciptakan dirinya sendiri. Enggak juga Allah ciptakan dirinya sendiri. Kalau kita pahami Allah ciptakan dirinya sendiri, sama aja berarti dulu pernah Allah tidak ada terus nepiak diri namanya. Ini salah pemahaman seperti itu. Berarti hilang wajibul wujudnya itu. Paham maksudnya ya? Tahu perbedaan wujud kita dengan Allah? Kurang lebihnya seperti itu. Artinya ada. Seperti tadi keberadaan Allah itu. Dia tidak diciptakan, dia tidak dilahirkan, adanya tidak ada yang mendahului, adanya tanpa ada permulaan, adanya tanpa pernah tidak ada. Dia ada. Maka mustahil tiada, maka mustahil Allah tidak ada. Jelas mustahil. Kenapa mustahil? Karena Allah itu wajib adanya. Maka kok tidak ada mustahil. Mustahil Allah akan terjadi pada dia ketiadaan. Kenapa mustahil? Karena wajib. Seperti yang bahas dari dulu, namanya wajib dari muka akidah itu tidak boleh dia tidak ada. Tak boleh dia kanggo dia nara. Nah itu namanya. Harus dia wajib dia ada. Dalilnya firman Allah Taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah di sini disebutkan dalilnya secara nakli, dinukil dari Al-Qur'an. Dalil memahami keberadaan Allah itu ada dua. Yang dulu-dulu sudah kita bahas, ada dalil secara nakli, ada dalil secara akli. Karena agama kita ini bisa dipahami dengan akal, bisa bersumber, bisa dicari dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Dalilnya keberadaan Allah secara akal, secara akal keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang tanyakan. Ini aqua, kalau saya tanyakan kepada sida-sida pada ini aqua wujud dengan dirinya sendiri. Yakin sida? Ini aqua wujudkan dirinya sendiri tanpa ada yang buat. Hah? Kok bisa? Kok bisa? Aqua ini ada sendiri tanpa diciptakan. Percaya kita? Diterima akal kita? Paham ya pertanyaan? Ini aku ada karena adanya secara sendiri tanpa ada yang ciptakan. Nah, kenapa mustahil? Kenapa mustahil? Hah? Karena aqua ini bukan Tuhan. Yang tidak
boleh tidak ada, yang adanya tanpa diciptakan itu hanya Allah. Ini aqua ini walaupun kita tidak tahu siapa yang menciptakan, tapi ada yang menciptakannya. Pasti itu ada. Namanya makhluk tidak mungkin adanya dengan sendiri. Mesti ada yang menciptakan. Hal yang kecil seperti ini aja, aqua ini ditolak oleh akal kita kalau dia ada dengan sendirinya. Begitu juga alam semesta ini. Kalau aqua ini manusialah yang menciptakan. Ada pabrik yang dihandle oleh seseorang atau beberapa orang sehingga aqua ini ada diciptakan. Nah begitu juga hal kecil saja kita akan tolak. Wah, tidak mungkin aqua bisa ada dengan sendiri. Mesti ada pihak, walaupun dia tahu ada pihak. Nah, kalau ada orang berpokok-pokokan andai nak iaran diri, berarti kita katakan orang ini akalnya rusak. Karena yang ada tanpa diciptakan itu hanya Tuhan saja yang punya sifat seperti itu. Begitu juga alam semesta yang besar ini tidak mungkin ada dengan sendiri. Mesti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Allah. Makanya dalilnya secara akal, adanya alam semesta ini mesti ada yang menciptakan. Ditolak oleh akal kita adanya alam semesta ini tanpa ada pencipta. Sebagaimana ini sepakat kita katakan tidak mungkin, mustahil ini bisa ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Begitu juga alam semesta mustahil ada sendiri, wujud sendiri tanpa ada yang menciptakan. Itu secara akal. Seorang Arab Badui pernah ditanya, Arab Badui ini ditemukan ditanya sama orang yang enggak percaya bahwa alam ini ada penciptanya. Hai Arab Badui, kamu orang Islam ya? Saya mau tanya kepada kamu, apa buktinya alam semesta ini diciptakan? Ada zat yang menciptakannya. Jangan pakai Al-Quran. Enggak mau aku enggak percaya Al-Quran. Pakai akalmu. Namanya orang ateis kan enggak mau Al-Quran karena mereka enggak imani Al-Quran, enggak imani Allah. Kalau enggak ngimani Allah, jelas enggak akan ngimani apa yang ada di firman-firman Allah tersebut. Dia katakan jangan pakai Al-Quran, aku nggak percaya. Pakai akalmu, apa bukti bahwa alam semesta ini ada? Maka dia jawab, sering yang sampaikan juga, dijawab dengan mudah saja. Al-fa'ratu yadullu 'alal ba'ir, kata beliau. Orang-orang Arab Badui pedalaman. Dia katakan adanya kotoran onta, mesti ada onta yang telah lewat. Kalau ada kita temukan kotoran onta atau kotoran kambing atau kotoran kuda atau kotoran sapi, mesti ada pernah sapi lewat di situ, tinggal di situ. Entah kapan pun, yang penting pernah ada sehingga dia buang kotoran di situ. Adanya tulisan ini menunjukkan ada yang menulis. Adanya meja ini menunjukkan ada yang membuat. Maknanya apa kata Badui? Alam semesta ini ada, mesti ada yang menciptakan. Kalau kami orang Islam yang menciptakannya Allah zat yang maha besar. Jadi seperti itu. Tak mungkin ada dari onta, kotoran onta terus tidak ada ontanya. Enggak mungkin. Mau datang dari mana? Mesti ada onta yang telah lewat, atau mungkin ada orang bawa taingnya saja, bisa jadi. Intinya enggak mungkin. Nah, begitu juga alam semesta. Pernah juga ini secara akal dulu kita pahami keberadaan Allah ini, karena bisa kita cerna dengan akal kita. Makanya ilmu akidah ini ilmu yang kita bisa pahami dengan menggunakan akal kita, maka disebut sebagai ilmu akidah. Nah, memahami akidah ini harus kita gunakan akal sehat kita. Pernah dulu Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit juga pernah yang sampaikan, berdebat dengan orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Di saat beliau bersama para pembesar kerajaan duduk-duduk, tiba-tiba ateis datang minta kepada semua ulama yang ada di situ, debat dengan dia, apa buktinya yang kamu yakini bahwa alam semesta ini punya pencipta? Kalau kalian enggak bisa hadirkan siapa pencipta alam semesta itu, berarti kalian hanya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Buktinya kamu enggak bisa buktikan siapa pencipta alam semesta itu. Maka betul dikasih tenggang waktu,
debat minggu depan. Maka betul, ketika hari hanya tiba, ini ateis ini datang lebih dahulu dari pagi, nunggu sampai mau sore. Nah, Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah ini belum datang, sampai mau habis waktu baru datang. Setelah mau habis waktu baru datang, sehingga orang ateis katakan, wah ini imamnya umat Islam ini takut debat dengan saya karena nggak punya dalil, takut. Inilah berarti kalian ini menyembah perkara yang tidak ada. Mana ada alam semesta kok wujud? Adanya alam semesta ini dengan sendirinya, katanya. Ini apa betul? Tiba-tiba datang Imam Abu Hanifah. Tadi katakan, kenapa kamu terlambat, katanya. Kata ateis ini, perjanjiannya kita di awal harus cepat datang, kok kamu terlambat datangnya? Iya tadi, maaf, saya tadi ketika mau berangkat pagi itu tiba-tiba terjadi banjir bandang di kali itu, sehingga banjirnya besar, saya nggak bisa lewat, sehingga saya bingung. Tiba-tiba di sela saya nunggu, ada kayu di samping saya itu jatuh rebah, sehingga bergerak dia, membelah dirinya, membuat dirinya seperti perahu, kayak perahu sempurna, jadi dengan sendirinya tanpa ada yang buat, dia bergerak sendiri. Maka itulah yang saya naiki sampai ke sini. Maka dia katakan, ateis bodoh kamu. Mana ada perahu bisa buat dirinya sendiri? Mesti ada manusia yang buat. Mana ada perahu kayu kok tiba jatuh terus bergerak jadi perahu itu? Tidak ada, mustahil. Tidak percaya saya. Ada perahu, ada kayu buat dirinya sendiri menjadi perahu. Oh, berarti sekarang nggak usah kita debat, katanya. Kenapa nggak usah debat? Perkara kecil saja, kayu belah dirinya sendiri terus jadi perahu, kamu tolak. Tadi nggak usah kita debat, sudah kalah dalihmu. Maknanya apa? Begitu juga harus kamu pahami bahwa wujudnya alam semesta nggak mungkin wujud dengan sendiri. Sebagaimana kamu mustahilkan itu kayu sendiri bisa jadi perahu, mustahil juga bumi ini ada tanpa pencipta. Nganga dia terus. Nggak perlu didebat pakai dalil-dalil Al-Quran, pakai akal saja. Dengan kayu saja buat dirinya sendiri bergerak menjadi perahu, kamu katakan mustahil. Ini bumi ini tidak mungkin, mustahil juga wujud dengan sendiri. Maknanya apa? Pasti ada yang menciptakan. Maksudnya itu enggak terjadi hal itu kepada Imam Abu Hanifah, cuman caranya saja dibantah hujahnya. Bukan terus betulan terjadi perahu, enggak. Sengaja beliau terakhir datang itu supaya bisa mendebat dengan cara logika akal, mengalahkan hujah daripada orang ateis yang tidak percaya bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Dia kira alam semesta ini wujud sendiri, maka mustahil. Sebagaimana kamu mustahilkan kayu sendiri bergerak jadi perahu, begitu juga mustahil bumi ini jadikan dirinya sendiri, mesti ada yang menciptakan. Nah, itu dalilnya secara akal kita. Paham ya? Kemudian dalilnya dalam Al-Quran, Allah sebutkan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah alladzi khalaqas sama, zat yang menciptakan samawat, 7 langit, wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang di antara keduanya. Ini dia disebutkan wujudnya Allah, tapi disebutkan karyanya Allah. Allahul ladzi, dialah zat khalaqas samawat yang menciptakan langit yang 7 dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Maknanya adanya langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya menunjukkan keberadaan Allah. Sebagaimana kita tolak tadi, tidak mungkin adanya sesuatu dengan sendirinya. Berarti ada yang menciptakannya. Nah, begitu juga alam semesta, langit yang 7 dan apa yang di antara keduanya itu mesti ada yang menciptakannya. Apa itu? Allah. Itu dalilnya secara tersurat di dalam Al-Quran. Makanya kita kan ada 2 dalil, dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menyebutkan keberadaan Allah dengan kita pahami ciptaan atau karya-karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum insyaallah ya. Jadi seperti itu. Walaupun enggak kelihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita pahami terus Allah enggak kelihatan terus kita katakan berarti enggak ada. Oh, enggak bisa.
Banyak hal-hal yang di sekeliling kita ini nggak kelihatan tapi ada. Contohnya kiri kanan ini, kiri kanannya ada nggak? Ada nggak? Mana? Berembe warna, berembe belikna, warnanya berembe kiri nih. Arah ande, gua larak kiri, arah kiri, arah ande, gembir warna. Berembe belikna ada, tapi nggak bisa kita sifatkan, tidak bisa kita sifatkan. Maka jangan sampai kita katakan, wah pokoknya kalau tidak kelihatan dia narak. Tidak seperti itu. Depannya kan ada depan ini. Kita sebut-sebut depan. Tapi bagaimana rupa depan ini tidak kita tahu. Maksudnya jangan juga kita samakan Allah kayak depan belakang. Enggak. Maksudnya jangan pernah terbentik di akal kita, kok enggak kita lihat dengan mata kasat kita terus enggak ada. Oh, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Jangan sampai kita katakan ndak ngelihat berarti nggak ada. Ndak. Di dunia ini kita nggak bisa lihat Allah, tapi nanti kalau di akhirat bisa diizinkan kita lihat Allah. Kenapa? Ya maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan kuat alam semesta ini menakar kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa, nggak diizinkan. Besok ketika kita sudah mati ditakdirkan ke surga, insya Allah dengan izin Allah kita berjumpa dengan Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka kalau ada katakan pokoknya saya enggak beriman kalau enggak saya lihat dulu. Ini berarti sama seperti orang-orang Bani Israel dulu. Kami tidak akan beriman wahai Musa sebelum kami lihat Tuhan itu. Maka Allah kirim petir menyambarnya. Wasoiqo pingsan mereka. Jadi enggak boleh seperti itu. Harus kita ini iman. Makanya namanya iman ini percaya dengan hal yang gaib. Nah, supaya tambah keyakinan kita dengan hal yang gaib ini, maka kita butuh dalil bukti. Masalah dalil bukti sudah kita bahas kemarin. Paham? Ya, seperti itu. Kemudian sepas kita tahu adanya Allah, bagaimana keberadaan Allah dan mustahil Allah tidak ada. Kemudian dalilnya, harus juga bagaimana kita punya sikap. Selepas kita tahu Allah ini Maha Zat wujud, maka harus kita bersikap bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin terhadap sifat wajib wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini disebutkan artinya disebutkan cara kita wajib atas setiap mukmin mengiktikad bahwa ia banyak ingat pada Tuhannya pada tiap-tiap yang wujud jua adanya. Maka sikap kita adalah ketika kita melihat sesuatu yang ada di alam semesta, lihat dia dengan mata kita, tapi yakin kita dalam hati kita ini ada. Dalam kita lihat makhluk, kita lihat teman kita lihat binatang, kita lihat alam semesta dengan mata kita, tapi hati kita berkata ini ada karena diadakan oleh Allah. Ini wujud karena diwujudkan oleh Allah. Adanya karena diadakan oleh Allah. Kita lihat teman kita, teman saya ini sebenarnya enggak ada. Adanya karena diadakan oleh Allah. Maka dalam setiap saat keadaan kita lihat makhluk, hati kita ingat kepada Allah. Lihat kejadian apapun, lihat makhluknya, tapi hati kita mengatakan ini dulunya tidak ada, adanya karena diadakan oleh Allah. Maka jika itu wujud dalam diri kita, lihat apa saja itu mesti kita akan ingat Allah. Lihat apapun, kejadian apapun kita tengok mesti akan kita ingat Allah. Jika kita betul-betul memahami akan sifat wujudnya Allah. Karena yang hakiki wujud itu hanyalah Allah. Kita ini adalah manifestasi atau tajallinya Allah. Dulu semua kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka kita lihat apapun itu, pertama harus kita pahami bahwa adanya apapun yang saya lihat ini, bahkan diri saya ini ada karena diadakan oleh Allah. Jika itu yang kita lihat, maka setiap saat mesti kita akan ingat kepada Allah. Insya Allah hati kita akan bersih, tidak akan mudah tersinggung. Yang bikin kita mudah tersinggung ini kan kita anggap bahwa yang berbuat adalah makhluk, maka kita tersinggung aja. Tapi kalau kita paham bahwa semua ini manusia ini ada dan segala perbuatannya juga diciptakan, diadakan oleh Allah, maka tidak akan kita marah dengan siapa.
Dalam Al-Quran Allah firmankan, huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dia zat yang menciptakan kamu dan semua yang kamu kerjakan. Maknanya kita diciptakan oleh Allah, apapun bentuk perbuatan kita diciptakan oleh Allah. Jika kita pahami bahwa manusia ini ada diadakan oleh Allah, dan apapun dia buat juga dari Allah, maka tidak akan pernah kita ada rasa-rasa mangkel apa sama seseorang. Bahkan dalam keadaan alam semesta ini pun, kejadian apapun terjadi, gempa, banjir, karena kita ini kurang memahami akidah ketuhanan, kita salahkan, wah ini gara-gara ini. Enggak, lupa kita bahwa siapa yang adakan di balik itu, yaitu Allah. Mafhum insyaallah ya. Nah, maka sikap kita apa? Pandang makhluk dengan mata kita, dengan hati kita mengatakan ini benda, ini makhluk dulu tidak ada, adanya karena diadakan oleh Allah. Kemudian apapun yang terjadi, yang diperbuat olehnya, itu pun juga diadakan oleh Allah. Jadi seperti itu. Maka kita tidak akan bingung, tidak akan mudah tersinggung, tidak akan mudah takut dengan siapapun. Maksudnya apa? Semua bergantung kepada Allah. Ya, kalau ini mantap dalam hati kita, insya Allah nggak akan mudah tersinggung. Kita tersinggung kan kita anggap kamu ngolok saya, dibalas Allah dia. Kadang kita pukul dia, kenapa? Karena kita pahami bahwa dia ini yang bergerak, yang ngakiti kita. Tapi kalau kita paham, oh dia ini digerakkan oleh Allah, dia diciptakan oleh Allah, nggak bisa buat apa dia ini digerakkan oleh Allah. Kemudian apa yang dibuat digerakkan juga oleh Allah. Kok dia tunjukkan ke saya, oh berarti saya ini ditegur oleh Allah. Jadi nggak dia salahkan dia akan langsung salahkan diri dia. Berarti ini saya ditegur oleh Allah, segera introspeksi diri dia. Jadi seperti itu. Alam semesta juga begitu, terjadi gempa. Kalau orang tak paham ini, dia akan salahkan, wah gara-gara ini, oh gara-gara ini, rusak akidah kita. Bahkan ini membahayakan, kita anggap bahwa sesuatu bisa mendatangkan manfaat motor. Tapi kalau orang paham, wah ini daripada Allah, beri teguran. Maknanya apa? Karena dosa-dosa kita ini, maka perbaiki diri kita, perbaiki amal kita. Jadi kalau kita paham ini, kita bisa kembalikan kepada Allah, sehingga tidak ada pun kita salahkan siapa-siapa. Bahkan dia akan kembalikan ke Allah. Kalaupun disalahkan, akan disalahkan diri dia. Ini karena dosa kita semua, karena kesalahan kita semua, maka Allah datangkan hal-hal seperti ini. Bukan dia salahkan, oh gara-gara ini nebang sembarangan, oh gara-gara ini enggak. Itu bahkan akan merusak hati kita, bikin kotor hati kita. Maka cara yang paling efektif, yang paling cepat untuk membersihkan hati, mantapkan akidah. Kalau akidah kita mantap, dia akan mudah tersinggung. Kalau orang sudah mantap tauhidnya kepada Allah, dengan apapun tidak akan mudah tersinggung, dengan apapun. Mau lihat ini terjadi, nah ini memang ketetapan Allah, ngapain? Ini terjadi, ngapain? Ini ketetapan Allah. Tapi kalau enggak mantap, lapuan sedesalaan, senina atau sedesalaan, gara-gara kamu di ngomong, gara-gara kamu anakmu semua. Rusak diri kita. Tapi kalau sudah kita mantap akidah, ya mungkin ya ini ujian buat saya. Jadi nggak salahkan siapa-siapa. Maka jika itu mantap di hati kita, insya Allah hati akan tenang, hati kita akan bersih. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantara cara singkatnya kita mengimani sifat wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gerakan apapun di makhluk ini kita paham, kita lihat bahwa dengan mata kita semua ini ada karena diadakan, dan semua gerak-geriknya ada diwujudkan karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu, boleh ada yang tanyakan. Paham maksudnya ya? Sikap kita seperti itu. Jadi kalau belum kita bisa kembalikan semua kepada Allah, susah aja kita. Semua orang kita salahkan. Semua orang kita salahkan, oh gara-gara ini, oh gara-gara ini, gara-gara ini. Tidak ada gara-gara, makhluk gak bisa buat apa-apa. Nah, inilah kita perlu mengkaji ilmu akidah. Wallahu a'lam bishawab. Ini akidah ya, beda kita letakkan di syariat, karena kajian kita ini akidah ya, kita bahas masalah akidah. Nanti kalau mana syariatnya lain lagi. Kalau syariatnya boleh, kalau secara akidah kan, kalau terjadi gempa misalnya di tempat kita ini, secara hakikatnya kan ya sudah, walaupun gempa besar kita diam aja di sini di dalam masjid ini. Walaupun roboh, kalau belum takdir kita mati, nggak bakalan mati. Itu hakikat. Ajal itu
di tangan Allah. Walaupun gempa, roboh ini kita dihidupkan oleh tetap hidup. Itu hakikat memang seperti itu, semua dari Allah. Tapi juga harus kita jalankan syariatnya. Kalau terjadi gempa, cepat-cepat lari keluar. Jangan diam di sini. Itu syariatnya. Gitu. Sama juga kalau kita mau kenyang, ada makanan, wah dia kumelegakan, lamun ke ketakdiran besoh-besoh, lamun dia negakan makanan di duluna. Nah, seperti itu. Memang semua dari Allah, tapi syariatnya kalau mau kenyang kamu makan. Nah, karena ini kita bahas masalah akidah, masalah hakikat, ya kita depankan masalah hakikat. Semua dari Allah. Ini keyakinan kemantapan hati kita, semua dari Allah, adanya karena diadakan, semua gerak-geriknya diciptakan oleh Allah. Kalau ini mantap, nanti syariat kita akan mantap juga. Tapi kalau ini rapuh, syariat akan rusak. Sholat, orang bisa sholat ria itu karena akidahnya nggak mantap. Orang bisa sombong itu karena orang bisa sakit hati, itu semua di antara sebabnya kurang kemantapan akidah, sehingga yang dipandang itu makhluk saja. Gara-gara ini takut beramal karena dilihat ini, karena makhluk aja. Ya, itu sebabnya kita naruh ke penyakit hati. Kalau masih pandangan kita ini makhluk, khawatir nanti kita buat ini pandangan ini gimana, itu makanya ciri-ciri orang yang akidahnya itu masih belum mantap. Kalau orang mantap akidahnya, mau orang ngomong kayak apa tidak akan mudah terkesan. Mau dia sendiri walaupun orang semua tidak akan terkesan. Karena ya tujuannya bukan malah dengan ini, tapi dengan Allah. Kapan itu wujud? Jika akidah kita sudah mantap. Wallahu a'lam bishawab. Boleh ada yang tanyakan? Paham tapi ini ya? Ada yang tanyakan enggak? Iya. Semua dari kehendak Allah. Jangan sampai terbetik berarti bunuh diri ini bukan kehendak Allah. Kalau bunuh diri bukan kehendak Allah, berarti ada yang berbuat selain daripada Allah. Semua dari Allah, baik buruk itu semua dari Allah. Al-Quran menyebutkan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada segala keburukan yang diciptakan oleh Allah. Orang bunuh diri itu, dia bunuh diri juga Allah yang kehendaki. Dalam ketika kita doa kunut itu kan, wa na'udzubika min syarri ma qadait. Aku berlindung dari segala ketetapan Allah yang buruk. Syarri ma qadait, ketetapan Allah yang buruk. Mana yang buruk-buruk itu juga dari Allah. Bunuh diri, maksiat itu dari Allah. Jangan sampai kita katakan bukan dari Allah. Kalau kita katakan bukan dari Allah, berarti ada pencipta keburukan yang bukan Allah. Berarti ada dua Tuhan selain Allah. Baik, makanya antu'minu billahi bil qadar khairihi wa syarrihi minallah. Kita iman dengan takdir baik buruknya semua dari Allah. Paham maksudnya? Kalau kita hanya katakan yang baik-baik aja dari Allah, berarti semacam jin, iblis, dajjal itu bukan dari Allah yang ciptakan. Jadi berarti ada Tuhan yang lain selain Allah. Paham? Ya, bisa dicerna. Ya, semua dari Allah. Jangan kita pahami, jangan kita berpahaman seperti paham Mu'tazilah yang mengatakan yang baik-baik saja dari yang buruk bukan dari Allah. Ini paham yang salah. Semua dari Allah, baik buruk. Cuman kita kalau terjumus ke dalam keburukan, disebutkan ke kita, ya Allah karena dosa saya, karena kesalahan saya. Walaupun itu dari Allah, itu adab kita terhadap Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita apa yang kita kaji ini, dan Allah beri keyakinan, kemantapan kepada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillah. Ya kan Salatullah, salamullah Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi
وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.